Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemilihan Kepala Daerah 2024 akan berlangsung pada besok atau 27 November 2024. Dan tentunya kita berharap bersama pelaksanaan pilkada ini dapat berjalan aman dan kondusif. Tentunya pelaksananya juga selalu dalam pengawasan KPU maupun Bawaslu. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait pelaksanaan pilkada 2024, kita akan berbincang malam hari ini bersama Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Bapak Idham Holik. Selamat malam Pak Idham, salam sehat. Selamat malam Mbak, salam sehat kembali. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Idham sudah bergabung bersama kami di dialog malam hari ini. Dan secara singkat saja Pak Idham, dalam Pilkada 2024 kali ini ada berapa paslon yang mendaftar untuk pilkada di kabupaten kota ini? Secara akumulatif ada 1.557 pasangan calon yang menjadi peserta Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 ini dengan rincian di 37 provinsi sebanyak 103 pasangan calon, di 415 kabupaten itu ada 1.169 pasangan calon, dan di 93 kota ada 285 pasangan calon. Dari total 1.557 pasangan calon tersebut, itu ada yang namanya pasangan calon tunggal atau pilkada dengan satu pasangan calon yang terdiri dari satu provinsi dan 36 kabupaten kota. Dan esok pemilih kami berharap dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar sesuai dengan waktu yang disarankan untuk datang ke TPS. Pilkada serentak 2024 ini merupakan pilkada yang paling bersejarah dalam perjalanan demokrasi elektoral lokal di Indonesia, karena inilah baru pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pilkada serentak secara nasional. Oleh karena itu, kepada masyarakat Indonesia yang menjadi pemilih dalam pilkada ini sudah seharusnya lah sebagai warga negara atau warga daerah yang baik menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Jangan lupa datang ke TPS. Ya, pemungutan suara ini juga akan berlangsung di besok hari. Sejauh ini persiapan, maksud kami distribusi logistik ini apakah sudah rampung 100% Pak Idham? Informasi yang kami peroleh dari rekan-rekan kami, KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU, KIP Kabupaten Kota, alhamdulillah proses distribusi logistik sudah 100%, dan esok hari 27 November 2024 hari Rabu, rekan-rekan kami KPPS sudah siap memberikan pelayanan kepada para pemilih. Ya, kemudian untuk di daerah yang terjadi bencana seperti di Flores Timur ada erupsi Gunung Lewotobi. Nah, itu apakah distribusi logistiknya sudah sampai di sana sepenuhnya atau bagaimana Pak Idham? Insya Allah sudah siap. Esok hari akan kami memberikan pelayanan di 22 TPS di Kabupaten Flores Timur untuk TPS relokasi dan 2 TPS di Kabupaten Sika. Insya Allah semuanya sudah siap. Oleh karena itu esok KPPS kami di 24 TPS relokasi dengan rincian 22 TPS relokasi di Kabupaten Flores Timur dan 2 TPS relokasi di Kabupaten Sika sudah siap memberikan pelayanan kepada para pemilih. Ya, distribusi logistik ini sudah rampung 100% ya, secara IT begitu ya Pak Idham. Nah, kemudian terkait daftar pemilih tetap ini apakah ada perbedaannya dengan DPT ketika Pilpres kemarin Pak Idham? Ya, tentunya ada peningkatan ya. Hari ini lebih dari 203 juta pemilih yang ditetapkan dalam DPT karena pertumbuhan data pemilih ini seiring dengan pertumbuhan populasi. Dan oleh karena itu, kepada pemilih yang namanya sudah ada dalam DPT, pastikan esok hari pada saat menggunakan hak pilih di TPS, jangan lupa membawa KTP elektronik ataupun identitas kependudukan ataupun biodata kependudukan ke TPS ya. Jangan lupa membawa dokumen tersebut selain membawa formulir model C pemberitahuan atau surat pemberitahuan yang telah disampaikan KPPS kepada pemilih. Ya, baik. Kemudian terkait rekapitulasi suara, apakah mekanismenya ini masih sama dengan Pilpres kemarin dengan menggunakan Sirekap atau ada perbedaan yang lainnya Pak Idham?
Berkenaan dengan rekapitulasi hasil perolehan suara pilkada akan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan Undang-Undang Pilkada, dan tentunya dalam proses ini juga akan dilengkapi dengan teknologi alat bantu yang namanya Sirekap. Yang Sirekap ini telah digunakan dalam pemilu serentak 2024 yang lalu. Sirekap tentunya untuk pilkada serentak tahun 2024 ini dalam kondisi yang sudah diperbaiki baik dari sistem komputasi maupun formulir model C hasil yang digunakan oleh KPPS untuk menulis perolehan suara hasil penghitungan suara di TPS. Formulirnya sudah didesain sebaik mungkin sehingga dalam proses capturing atau pengambilan gambar hari ini lebih jelas gambarnya sehingga mudah terbaca oleh teknologi OMR, Optical Mark Recognition, ataupun OCR, Optical Character Recognition. Insya Allah si rekapnya akan lebih baik sehingga kewajiban KPU dalam memberikan informasi hasil perolehan suara itu bisa lebih baik dan lebih cepat, lebih akurat. Ya, aplikasi Sirekap ini masih menjadi aplikasi untuk penghitungan suara ketika pilkada besok berlangsung. Nah, tentunya tidak bisa dipungkiri juga Pak Idam bahwa penghitungan suara ini menjadi momen yang krusial begitu. Nah, kemudian bagaimana KPU melakukan pengawasan agar penghitungan suara ini tetap transparan begitu Pak Idam? Menurut Undang-Undang Pilkada, yang melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi adalah Bawaslu. Ya, dalam hal ini Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, karena Bawaslu lah yang diberikan kewenangan atributif melakukan pengawasan. Tentunya kami KPU Republik Indonesia sebagai penanggung jawab akhir dalam penyelenggaraan pilkada ini, kami akan melakukan monitoring untuk memastikan rekan-rekan kami melaksanakan rekapitulasi secara berjenjang sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan KPU Republik Indonesia. Prinsip dasarnya dalam proses rekapitulasi ini harus akurat dan terbuka serta partisipatif. Oleh karena itu, tidak hanya saksi, tidak hanya Bawaslu atau pengawas kecamatan serta pemantau, tapi masyarakat secara luas dapat mengikuti proses rekapitulasi secara berjenjang dimulai dari panitia pemilihan kecamatan, KPU Kabupaten Kota, KIP Kabupaten Kota, KPU Provinsi, atau KIP Aceh, sehingga nanti masyarakat bisa menyaksikan proses tersebut baik melalui teknologi live streaming di YouTube ataupun bisa menyaksikan di kantor pelaksanaan rekapitulasi tersebut, misalnya di PPK. Nanti di PPK akan disediakan papan informasi yang bisa disaksikan. Ya, Ataupun pengawas. tayangan televisi proses rekapitulasi tersebut. Ya, pengawasan penghitungan suara ini masih menjadi tupoksi dari Bawaslu begitu ya Pak Idham, dari KPU sendiri tetap memonitor begitu secara jauh. Nah, kemudian apakah nantinya ada rencana pemilu serentak 5 tahun ke depan masih di tahun yang sama seperti tahun ini Pak Idham? KPU adalah pelaksana dari Undang-Undang Pilkada, oleh karena itu berkenaan dengan penyelenggaraan pilkada ke depan tentunya sangat bergantung pada Undang-Undang Pilkada yang baru. Mengapa demikian? Karena pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR khususnya, sebagaimana informasi yang terpublikasi secara luas lewat media massa, DPR di tahun 2025 akan menjadikan pembahasan rancangan undang-undang pemilu atau pilkada menjadi bagian dari prolegnas, program legislasi nasional. Oleh karena itu, KPU belum bisa merespon pertanyaan yang tadi diajukan. Mari kita ikuti proses legal drafting ataupun pembahasan rancangan undang-undang pemilu atau pilkada yang akan dilaksanakan tahun 2024. Tetapi yang jelas bahwa masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih berdasarkan pilkada serentak nasional ini itu selama 5 tahun. Ya, baik, terakhir Pak Idham, himbauan untuk masyarakat Indonesia agar besok bisa menggunakan hak pilihnya. Bagaimana Pak Idham? Hak pilih yang dimiliki kita sebagai warga negara dalam pilkada serentak nasional ini merupakan representasi dari kedaulatan rakyat yang diberikan negara kepada kita. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang mencintai Indonesia, yang memiliki rasa nasionalisme, yang memiliki rasa kedaerahan atau rasa memiliki kedaerahan yang tinggi,
sudah sepatutnya lah esok pagi menggunakan hak pilih dengan cara datang ke TPS sesuai dengan waktu yang disarankan dalam surat pemberitahuan. Oleh karena itu, jangan lupa bawa identitas kependudukan, baik dalam bentuk KTP elektronik, identitas kependudukan digital atau KTP digital, ataupun biodata kependudukan. KPPS di seluruh daerah penyelenggara pilkada esok hari mulai jam 7 pagi akan siap memberikan pelayanan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Pastikan gunakan hak pilih dengan baik dan benar sehingga suaranya menjadi sah. Ya, gunakan hak pilih untuk masyarakat Indonesia untuk mendukung sistem demokrasi di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Idam Qolik selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.